Mahfud MD, Menko nyinyir sekelas buzzer. Saat Gubernur Anies mengumumkan penanganan wabah corona di DKI Jakarta, daerah yang dia pimpin, Menteri Mahfud membuat statement publik. Pejabat daerah jangan cari panggung lewat isu corona. Gayung bersambut. Menteri Tito juga mengatakan, salah kalau pejabat daerah jadikan soal corona sebagai panggung. Menkes, pejabat pusat yang bertanggung jawab soal corona, malah membantah paparan Anies. Waktu itu, pemerintah belum seperti sekarang. Pemerintah terkesan masih mau menutup-nutupi kondisi sebenarnya terkait penyebaran corona. Apa saja yang terkait corona dituding hoax. Saya ingat, Mahfud sendiri mengatakan, info soal corona banyak yang hoax. Tanggal 29 Februari, Detik.com membuat berita berjudul, Mahfud MD, jangan percaya hoax. Sampai hari ini, Republik Indonesia masih zero corona. Tapi nyatanya, tanggal 2 Maret Presiden Jokowi mengumumkan sendiri ada 2 warga yang diduga terjangkit corona. Dar. Saya masih ingat, bahkan tanggal 1 Maret, Menkes masih bantah Anies. Saat itu saya berpikir, selevel Menko Polkam, kok tidak tahu info sepenting itu? Sehingga beberapa hari sebelumnya masih terkesan halu, Indonesia zero corona. Habis pengumuman itu, baru Menteri Mahfud menyuarakan pentingnya menjaga kesehatan agar tidak terjangkit corona. Caranya ya lewat TikTokan, pakai gaya ubur-ubur. Hadah. Kini Menteri Mahfud berulah lagi. Targetnya masih Anies dan soal corona. Saat Anies memutuskan menunda event Formula E karena ada wabah corona, Mahfud punya analisa, itu karena Anies takut eventnya tidak sukses. Karena melihat situasi, jangan-jangan itu tidak sukses kan? Karena kecenderungan di banyak dunia menghendaki agar menghindarkan perkumpulan-perkumpulan orang terlalu banyak, seperti tontonan dan sebagainya, kata Mahfud. Mahfud memprediksi, jika Pemprov DKI tetap memaksakan kehendak untuk menggelar kegiatan ini pada Juni mendatang, ditakutkan tak akan ada penonton yang datang. Sebab masih banyak warga yang was-was akibat wabah corona yang saat ini masih belum ditemukan penawarnya. Itu mungkin, kalau nggak banyak orang yang nonton kan rugi juga, lalu ditunda barangkali, kata dia. Mahfud seperti Menteri Terawan, juga mengeluarkan bantahan. Dia membantah Jakarta rentan kena virus corona. Mahfud memastikan bahwa keadaan Jakarta saat ini masih terbilang aman. Saya merasa Jakarta aman saja. Menurut saya sih, keamanan dan situasi Jakarta itu biasa-biasa saja. Nggak ada kepanikan yang luar biasa, kata dia. Sungguh menyebalkan. Menurut saya, Menteri Mahfud ini terlalu nyinyir. Masih merasa diri sebagai pengamat, bukan pejabat. Tiap hari keluar statement yang bikin orang kaget. Loh, kok Presiden ngomong gitu? Mahfud juga gitu. Menteri sekilas, Menko Polkam kok ujaran-ujarannya kayak begitu. Bahkan lebih parah, nyinyir, sekelas buzzer. Untung, di luar negeri tidak ada menteri kayak Mahfud. Rata-rata menteri di sana bicara sekedarnya saja. Kalau bicara, ya terkait dengan tugasnya saja. Kalau ada menteri kayak Mahfud di Italia, tentu menteri itu akan bilang, Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte takut event olahraga, termasuk Liga Serie A, tidak sukses karena corona. Karena Perdana Menteri Italia memutus menunda seluruh event olahraga di Italia. Pak, penundaan event internasional karena corona itu tidak hanya Formula E di Jakarta. Event bulu tangkis German Open ditunda. MotoGP di Amerika dan Argentina ditunda. Cuma Jepang yang belum mau menunda penyelenggaraan Olimpiade. Jadi, saya sepakat sama pakar komunikasi politik Profesor Cipta Lesmana. Sebagai menteri, Mahfud itu terlalu banyak omong. Hal-hal yang tidak perlu dan kontraproduktif. Masa ada
Pejabat aware sama corona demi kepentingan warga dinyinyirin. Saya seperti Prof Cipta, sama dugaannya. Yang ada di kepala Pak Menteri itu adalah Pilpres 2024. Mau nyalon, jadi selon. Udah dulu ah. Jadi, benarkah Mahfud MD kurang kerjaan sehingga memberi tanggapan terhadap sesuatu yang bukan termasuk bidang atau tugasnya sebagai Menko Polhukam? Jangan-jangan hanya iseng saja. Kalau bukan kurang kerjaan atau iseng, lalu apa? Beberapa hari lalu terjadi pro dan kontra setelah Jokowi mengumumkan 4 kandidat kepala badan otorita ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dan ada nama Ahok sebagai salah satu kandidat. Apakah Menko Polhukam Mahfud MD ikut menanggapinya? Disinilah mungkin saja ada sebagian pihak tersenyum simpul dan geli serta berasumsi Anies Baswedan lebih populer dibanding Ahok di mata Mahfud MD, sehingga Menko Polhukam itu ikut menanggapi atau mengomentari keputusan Gubernur DKI Jakarta terkait penundaan Formula E tadi. Namun di sisi lain, mungkin saja ada sebagian pihak yang menilai wajar jika Menko Polhukam Mahfud MD ikut mengomentari atau memberi tanggapan atas keputusan Anies tadi karena jabatan Gubernur DKI Jakarta lebih bergengsi dibanding komisaris utama sebuah BUMN. Bukankah jabatan gubernur itu setingkat menteri? Bahkan lebih bergengsi dibanding menteri untuk bidang tertentu. Menurut pendapat sebagian pihak, sedangkan jabatan komisaris utama sebuah BUMN selama ini tidak ada pihak yang mengatakannya setingkat menteri. Apalagi lebih dari itu. Masuk akal bukan? Wajar saja apabila Mahfud MD ikut menanggapi keputusan Anies Baswedan terkait penundaan pergelaran Formula E dibanding Ahok yang termasuk kandidat kepala badan otorita ibu kota baru. Ada juga dugaan yang mengatakan nama Ahok dan Anies masih merupakan magnet berita. Dan apapun yang terkait dengan kedua sosok ini bisa dijadikan pengalihan isu untuk kasus-kasus besar seperti kasus dugaan korupsi gila-gilaan atau mega skandal pada kasus Jiwasraya dan Asabri. Ahok Anies diselingi berita lainnya yang bisa menarik perhatian masyarakat seperti ISIS. Kemudian menghilang begitu saja atau tidak jelas kelanjutannya. Lalu kembali lagi tentang Ahok dan Anies dijadikan berita hangat hingga publik pun lupa ada kasus dugaan korupsi gila-gilaan atau mega skandal yang disebut kasus Jiwasraya dan Asabri serta kasus dugaan korupsi gila-gilaan lainnya. Teringat era Soeharto Orde Baru. Ahok Anies, Anies Ahok, Ahok Anies. Diperkirakan tahun 2020 tidak sedikit berita hangat yang muncul terkait kedua sosok tadi. Diselingi berita hangat lainnya, kemudian balik lagi soal Ahok Anies. Mahfud MD pula yang pertama kali mengatakan ada dugaan korupsi gila-gilaan seperti kasus Jiwasraya, kemudian dikenal sebagai kasus Asabri. Awalnya cukup keras komentar atau tanggapan Mahfud MD terkait kasus Asabri, tapi selanjutnya terkesan melempem atau tidak ada lagi suaranya. Sudah ada beberapa tersangka pada kasus Jiwasraya, sedangkan kasus Asabri hingga saat ini belum ada tersangkanya. Apakah ada komentar atau tanggapan Mahfud MD terkait hal ini? Maka dari itu, mungkin saja ada anggapan Menko Polhukam kurang kerjaan atau iseng ketika ikut menanggapi keputusan Anies Baswedan menunda pergelaran Formula E yang rencana awalnya akan diadakan di Monas pada 6 Juni 2020. Bagaimana menurut pendapat Anda?